Oke Mas Musa, terima kasih. Saya ingin mungkin berefleksi dua hal gitu. Satu, sejarah singkat aja. Tadi Mas Musa kan nanyain gimana refleksi saya untuk belajar. Tapi sebenarnya saya punya satu poin lagi, refleksi spesifik soal pertanyaan HI-nya di mana gitu ya. Itu menurut saya menarik. Kalau misalkan dari perjalanan sekolah sih, saya S1 di HI UGM gitu. Sekolah, studi saya memang agak spesifik ya. Saya pengen agak high politics gitu kasarannya. Seneng sama saya, kalau nggak salah pas saya satu ini ya, skripsi saya soal hubungan Cina dan Amerika Serikat gitu. Saya pakai mencoba menerapkan teorinya Nyai gitu, mencoba berargumen bahwa kalau kita lihat kondisinya konflik, sebenarnya nggak juga, mereka itu ada dalam konteks ini ya, interdependence sebenarnya, walau mungkin dengan degree yang berbeda gitu. Satu sisi begitu. Tapi kemudian ketika saya S2 di RSIS NTU gitu ya. Saya ingat sekolah, menurut saya yang paling agak mengagetkan malah gitu adalah saya sadar bahwa satu, sekolah di NTU itu UGM jujur ya kalah catch up gitu, kalah baca gitu ya. Saya ingat betul ketika saya hampir lulus S1 itu saya udah dengar kata konstruktivis, tapi diajarkan sedikit singkat di THI gitu ya, teori hubungan internasional, tapi nggak ada mahasiswa yang sebenarnya paham apa itu konstruktivisme. Itu angkatan berapa, Ren? Sorry, aku angkatan 2005, Mas. Oh, padahal 2005 ya, padahal ya. Betul. Itu agak lumayan relatif baru ya, kupikir, dan belum mapan gitu, belum mapan. Ketika aku S2 2000, aku ingat 2011, betul, 2011 itu udah bahkan di NTU, di RSIS, konstruktivisme itu dianggap sebagai teori mainstream gitu. Sebagai teori mainstream, kalah update lah bayanganku. Itu satu sisi memang membuat saya agak terkaget-kaget ya, tahu bahwa ternyata perkembangan dunia HI itu sudah sangat luas. Bahkan saya ingat betul di RSIS itu sudah mendebatkan soal analytic eclecticism gitu ya. Peter Kajestein saat itu lagi tren-trennya itu. Apakah kemudian Peter Kajestein analytical eclecticism itu akhir dari segalanya atau enggak gitu ya. Dari sana saya tadi refleksi, terkaget-kaget bahwa sekolah di luar punya update pengetahuan yang jauh lebih cepat. Itu satu. Di sisi yang lain, saya juga belajar, mungkin juga karena karakter universitas saya ya di NTU itu kan latecomer ya sebenarnya, universitas latecomer, yang mana cara mereka supaya kemudian masuk update gitu benar-benar impor banyak sekali scholar. Tiap 2 bulan sekali pasti ada scholar internasional yang ngasih ini ya, pidato atau seminar. Dan saya lihat karakter negara kecil jadi begitu. At the end of the day, cara mereka untuk survive adalah mengikuti arus gitu ya. Kalau kita lihat ala Singapura kan gitu. Di sisi yang lain, refleksi saya juga pas itu kuliahnya menurut saya berat karena 3 semester kayaknya dimampatkan dalam 1 tahun gitu, 3 semester dalam 1 tahun. Tapi at least menurut saya poin refleksi yang penting, update yang cepat dan kemudian benar-benar ini ya benar-benar sumber asing kemudian langsung didatangkan. Hal ini sebenarnya agak berbeda ketika kemudian saya pulang mencoba mengendapkan itu ya, wah ini kayak gimana, aku dapat update gitu. Salah satu hal yang paling menarik sebenarnya realita di Indonesia itu lumayan kompleks dan sebenarnya belum banyak gitu ya terjelaskan lewat teori-teori yang ada. Nah ini menjadi salah satu poin kemudian kenapa saya pengen sekolah lagi. Karakter sekolah di Australia itu sebenarnya agak berbeda, jauh lebih laid back gitu ya. On some point lebih genuine gitu ya. Beda dengan Singapura yang tadi update itu penting gitu, punya pengetahuan atas perspektif sendiri itu
itu kayaknya dihargai, personal voice misalkan itu jadi lumayan kental posisinya. Itu jadi refleksi saya yang pas di Australia PhD jadi jujur lebih ringan secara load ya. Saya tidak mengatakan bahwa PhD nggak berat, itu hurdle berat gitu. Tapi kalau saya bayangin loadnya daripada master di RSIS kayaknya lebih menyiksa RSIS beneran. Dan saya mulai sadar karena tadi Australia menurut saya agak unik karena menempatkan posisi personal voice yang lumayan besar sehingga kemudian membuat kita bisa berefleksi gitu. Dan di titik sana saya mencoba akhirnya bisa berusaha untuk tetap update. Salah satu perkembangan HI yang lumayan menurut saya lumayan kontemporer itu tradisi praktis teori. Kalau kita lihat Vincent Pullio dan kawan-kawan, dan saya mencoba mengadopsinya karena itu memberikan ruang buat saya untuk mendefinisikan praktik real yang terjadi di negara-negara yang berkembang gitu ya, yang belum banyak, yang global south gitu. Itu menurut saya perspektif yang memberikan cukup ruang tanpa perlu menggunakan kerangka abstrak, karena HI itu kan biasanya tadi ya konsep-konsep abstrak yang klaimnya itu bisa menjelaskan semua lah gitu. Padahal menurut saya nggak bisa begitu juga gitu. Nah, praktis teori menurut saya memberikan ruang karena dia cukup membuka pada lokalitas-lokalitas dan berangkat dari praktik habit yang distinct yang kemudian perlu diapresiasi gitu. Itu menurut saya jadi poin refleksi ini. Itu yang sekolah, Mas Musa. Tapi saya pengen juga cerita soal HI-nya di mana. Menurut saya ini pertanyaan penting karena kayaknya jadi momok begitu ya, terutama buat mahasiswa yang mau skripsi. Ini karena kemudian saya juga jadi pengajar gitu ya. Ini kayak pertanyaan yang paling ditakuti oleh mahasiswa ketika sedang sidang skripsi, baik proposal maupun hasil gitu. Ini topik HI-nya di mana gitu. Dan kadang-kadang dengan nada tadi betul asimetrik gitu ya, yang kemudian si dosen merasa punya otoritas atas apa itu HI dan mahasiswa nggak punya gitu. Yang menurut saya secara real praktiknya problematik gitu ya. Karena apa? Satu, jelas karena relasi kuasa itu gitu ya. Satu orang merasa punya pengetahuan dan yang lain tidak gitu. Tapi di sisi yang lain menurut saya karena balik lagi ke refleksi sekolah saya. Jujur saya sendiri harusnya juga legowo atau setidaknya menempatkan diri gitu ya, bahwa mungkin saya tidak seupdate itu gitu. Nah ini yang jadi problematik karena dosen kita sebagian besar, saya termasuk mungkin juga nggak update tapi mengklaim tahu apa HI itu. Ntar direspon Mar. itu menurut saya problematik gitu. Bukan karena tadi hanya relasi kuasanya, tapi juga begitu. Dosen-dosen kita itu kan ya di sisi saya realita ya gitu ya. Kadang-kadang tadi Mas Musa sering kali kan cerita, wah beban BKD apa membuat kita nggak bisa update gitu atau terbatas lah update-nya gitu ya. Saya yakin lah ketika dosen-dosen Indonesia sekarang ditanyain teori apa yang paling ngelontok, pasti masih tetap realisme, liberalisme. Ya enggak? Ya. Dan itu juga turun sebenarnya ke praktisi-praktisi kita, implikasinya gitu. Kalau kita tanyalah teman-teman yang di Kemenlu, teori apa yang paling nyantol? Pasti masih realisme, liberalisme. Yang membuat cara pandang mereka terhadap dunia, ya ala-ala itu. Gitu. Ini habit praktik yang, kalau kita baca Homo Academicus-nya Bourdieu kan cerita begitu ya, bahwa pengetahuan itu dan scholar gitu membuat struktur sendiri supaya kemudian menjaga kekuasaannya, sehingga pertanyaan HI-nya di mana seringkali secara real bukan sebenarnya bertanya soal reflektif HI ada di mana, tapi otoritatif deliniatif gitu ya. Mendeliniasi ini yang HI, ini yang bukan, ini studimu, ini studi budaya gitu ya, ini studi anak pariwisata, ini studi anak public policy gitu ya, bukan HI
gitu. Walau Mas, nah ini mungkin saya agak unik, nggak tahu dibandingkan teman-teman yang lain ya. Saya merasa pertanyaan ini penting. Ada orang yang menyatakan bahwa wah kalau kayak pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tendensius, yang negatif gitu ya. HI itu harusnya dibebaskan, nggak perlu orang bisa bertanya begitu. Saya rasa mungkin nggak ya, kalau saya, karena ngerasa begini, saya itu soalnya kerja di departemen yang pakai istilah itu, Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Kalau saya tidak bertanggung jawab tentang apa itu HI, orang kan bertanya, wah, kamu kerja di mana gitu ya. Jadi menurut saya bisnis HI, pendefinisian HI itu penting. Karena apa gitu ya? Karena apa? Menurut saya dua hal. Satu, karena kita tahu kenyataannya HI itu berkembang dan kita punya tanggung jawab untuk terus update dalam perkembangan definisi HI itu. Gitu. Bukan cuman jangan biarkan londo-londo itu yang bertanggung jawab atas perkembangan definisi HI gitu. Kita gitu punya tanggung jawab itu karena kita lihat sederhana saja. HI itu kan awalnya ilmu paling mulia ya. Tujuan utamanya gimana perang tidak terjadi gitu ya. Nggak ada ilmu di atas muka bumi ini yang sepede dan sesombong HI gitu. Matematika, fisika itu kan pengen menjelaskan dunia. Lah ini nggak, kita pengen menyelamatkan dunia. Itu kan ilmunya heroik gitu. Tapi kalau kita lihat prosesnya, HI itu lewat tahun 70-an, 80-an ada titik refleksi, yaitu ketika sadar bahwa aktor makin luas. Terus kemudian critical studies misalkan mulai menggarisbawahi bahwa kita perlu beremansipasi. Jadi sehingga elemen tadi kalau Mbak Iren katanya menggunakan kata termarginalkan, saya mungkin lebih nyaman menggunakan kata HI itu by default definisinya teremansipasi. Dan menurut saya jadi penting buat kita gitu ya untuk engage. Saya sih malah cenderungnya jangan pernah membayangkan, kalau saya ya, urge-nya, jangan membayangkan Indonesia punya ilmu HI sendiri yang kemudian di-touch. HI Nusantara, jangan ikut barat gitu. Kok saya ya ini kalau di sini HI berkemajuan tuh, Mus. Atau HI berkemajuan gitu, boleh. Nah itu. Kalau saya itu kok malah jangan membayangkan, kalau bisa, ini monggo ya, kita bisa berdebat ya, tapi kalau saya merasa jangan membuat ontologi sendiri yang isolatif gitu. Karena menurut saya HI sedari awal sudah jadi bisnis barat. Kalau kita membuat agama baru, cult baru gitu, kita nggak bisa mengkritik yang sana gitu ya. Kita menganggap diri kita terisolasi dari sana, dan menurut saya itu malah jadi problematik. Penting buat kita itu untuk engage dan berkontribusi untuk expand HI itu. Karena kalau kita lihat trennya India gitu ya, Amerika Latin itu kan berusaha quote unquote reclaim ya, gitu ya, reclaim HI itu apa gitu dengan engage di sana poin saya. Terima kasih. Itu Mas Musa, semoga bisa. Oke. Apakah tulisan Global South-nya kamu merupakan pengakuan dosa juga, Ben? Ini cerita mungkin nggak se-eksplisit pengakuan dosa Pak Mohtar ya, tapi kalau teman-teman setidaknya membaca Global South, terutama subchapter kami, kami mencoba menceritakan perkembangan studi Asia Tenggara gitu ya, sejarah perkembangan studi Asia Tenggara. Yang kalau kita lihat jelas itu punya muatan kolonial yang sangat kuat gitu ya. Studi-studi Asia Tenggara itu kan awalnya sangat erat kaitannya dengan tradisi antro ya, yang menganggap bahwa yang Asia itu eksotik gitu, yang aneh gitu ya. Cara Raffles misalkan bicara History of Java, model-model gitu kan membuat kita yang agak aneh. Yang kemudian bergerak tuh, kalau teman-teman baca, studi-studi bergerak dari antro lebih ke politik, terutama comparative politics. Tujuannya satu sebenarnya, mencoba membayangkan Indonesia atau Asia Tenggara dengan negara-negara lain supaya bisa diintervensi. Studi-studi ini soal bagaimana budaya Indonesia dikomparasikan dengan budaya Amerika Latin atau berusaha ini ya, termasuk juga sebenarnya
karakter, aduh tiba-tiba Herbert Said gitu ya, tulisan-tulisan klasik awal itu kan agak berusaha begitu ya, instrumentalis berusaha untuk menjelaskan politik supaya kemudian ada solusinya gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, saya rasa studi Asia Tenggara mulai sedikit termerdekakan gitu ya. Misalkan dengan ada banyaknya studi soal sejarah Melayu gitu ya, mencoba mengklaim bahwa ada sebenarnya cerita soal politik Asia Tenggara lewat sejarah Melayu. Itu Alan Chong misalkan cerita soal itu. Terus kemudian, nah ini kita tunggu-tunggu nanti Ahmad Madzatillah Umar tentang apa itu HI dari perspektif Asia gitu ya, Pan-Asianism itu punya. Dan menurut saya ini era baru gitu ya, era baru. Eranya Umar. Buat studi, menurut saya jadi at least lebih luas gitu ya, yang bisa mendefinisikan gender gitu ya, studi ketimpangan gender itu jangan cuman ini tapi Mbak Irin gitu. Menurut saya itu peluang, ruang gitu ya teman-teman ini semua. Tapi poin saya satu, jangan kalau bisa nggak terus detach, merasa bahwa reaksinya adalah membuat HI ala kita, ya, gitu betul, ya. Betul. Tapi kita perlu engage. Poin saya di sana. Terima kasih. Oke, good point Mas Randi.